bisa dibagi 10.000 bisa. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus dugaan korupsi kuota haji membuat geram publik, terutama para jemaah haji. Ibadah haji yang seharusnya mulia dan suci justru dinodai dengan permainan kuota haji, praktik uang percepatan, dan bahkan melibatkan oknum di Kementerian Agama. Termasuk juga sejumlah travel hingga adanya sosok yang disebut sebagai juru simpan uang. Kerugian ditengarai mencapai 1 triliun rupiah, bukan hanya soal kerugian uang semata. Namun ini juga menyangkut kepercayaan publik dan calon jamaah yang sudah menabung sekian lama dan mengantri bertahun-tahun untuk beribadah haji. Pemirsa, kami akan mengulasnya dan kami akan tampilkan dulu rangkaian temuan terbaru KPK terkait kasus ini. Saya mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut ini, di mana KPK menemukan adanya praktik uang percepatan untuk calon haji khusus agar dapat berangkat haji di tahun yang sama saat pendaftaran. Tarif setorannya bervariasi mulai dari $2.400 Amerika hingga $7.000 Amerika atau sekitar 40 juta rupiah hingga 120 juta rupiah per orang per jamaah. Skema ini berjenjang melibatkan oknum Kementerian Agama dan juga travel. Diduga kurang lebih ada 400 travel yang terlibat dan juga mengambil keuntungan dari skema ini. Dan pemirsa, KPK juga tengah membidik sosok juru simpan uang. Sosok ini diduga menjadi penampung dana hasil setoran dari travel. Identitasnya memang belum diungkap. KPK beralasan tidak ingin gegabah dan bertekad untuk membongkar kasus ini hingga ke akarnya. Oleh karena itu KPK masih memerlukan waktu untuk mengidentifikasi. Baru-baru ini juga KPK memanggil Ustadz Khalid Basalamah untuk dimintai keterangan. Ustadz Khalid menegaskan dirinya dan jemaahnya tidak mengetahui praktik lapangan soal adanya kuota khusus. Sebanyak 122 jemaah Uhutur berangkat dengan membayar visa sebesar $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 75 juta rupiah dan masuk maktab VIP. Selain itu, Ustadz Khalid juga menambahkan bahwa uang percepatan sudah diberikan akhirnya dikembalikan oleh oknum karena takut. Dan kini uang tersebut sudah disita oleh KPK untuk dijadikan alat bukti. Ada tambahan kuota sekitar 20.000 jamaah dari pemerintah Arab Saudi di tahun 2024. Dibagi rata 50% untuk haji reguler dan khusus. Padahal aturannya menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya diperbolehkan sekitar 8% saja. Akibat dari praktek ini, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bagaimana dengan proses hukum di KPK? Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. SK Menteri Agama tentang pembagian tambahan kuota haji dijadikan sebagai alat bukti. Sejumlah saksi telah dipanggil, pencegahan juga sudah dilakukan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, staf khusus berinisial IAA, dan juga seorang pemilik travel haji besar. KPK bersama dengan PPATK masih menelusuri aliran dana, namun hingga kini belum diumumkan nama tersangka. Publik menanti KPK segera mengumumkan tersangka kasus korupsi kuota haji dan mampukah lembaga anti rasuah ini mengusutnya hingga tuntas. Bersama saya Afiani Malik, ini Top Issue dengan tema korupsi kuota haji jangan terulang lagi. Bisa dibagi 10.000 bisa. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Kami hadirkan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam Mbak Afiani. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah Mas Yudi Purnomo ada koordinator dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada Almas Syafrina. Mbak Almas, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Mbak Almas. Terima kasih. Dan kami juga hadirkan pengamat penyelenggaraan haji dan umroh, Pak Ade Marfudin. Pak Ade, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak. Mas Daniel, selamat malam.
Selamat malam Mbak Afi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami juga sudah mencoba menghubungi juru bicara KPK untuk bergabung dalam dialog pada malam hari ini, namun tidak mendapatkan respon lebih jauh. Kami akan membahas lebih jauh. Saya akan ke Mas Yudi. Mas Yudi, bagaimana Anda melihat proses KPK menangani dugaan korupsi kuota haji ini? Karena kan sempat kita bilangnya ngegas di awal ya, dan semua menunggu nih siapa nama tersangka. Nama tersangka ini sudah dijanjikan, bilangnya akan segera diumumkan pekan ini, pekan depan, dan lain-lain. Bagaimana Anda lihat proses hukumnya? Minggu ini akan tersebut nggak nama tersangkanya? Ya, kalau dari kasus yang kita perhatikan ini ya, memang bagi saya ada sesuatu yang menarik, memang di luar kebiasaan KPK. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPK ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, itu sudah ada nama tersangkanya. Karena apa? Karena kan penyelidikan di KPK adalah menemukan bukti permulaan. Bukti permulaan itu kan melekat kepada seseorang. Dan ketika penyelidikan dilakukan, itu kan berdasarkan dari pengaduan masyarakat. Dan di situ sudah tahu, tanda kutip, yang menjadi target operasinya siapa sih? Calon suspeknya siapa? Nah, ketika di penyelidikan saja KPK kemudian ragu, ya, kemudian ketika naik penyidikan tidak ada tersangka, ya, seharusnya KPK pun juga tidak berlama-lama. Banyak loh hal-hal yang sudah kita perhatikan dari tindakan-tindakan penyidikan KPK, mulai dari pemeriksaan saksi, ya, penggeledahan, bahkan mencekal, ya, terhadap 3 orang yang tadi sudah disebutkan, termasuk juga menyita uang, aset-aset berupa rumah. Jadi menurut saya apalagi yang ditunggu oleh KPK, ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ketika KPK belum berani menentukan siapa tersangkanya, saya melihat ada semacam apa ya, dalam kutip perlawanan dari KPK juga, bahwa sebenarnya perlawanan untuk apa? Saya juga nggak tahu untuk apa, karena KPK men-spill, ya kan, ciri-ciri tersangkanya siapa. Kemudian yang kedua ada juru simpan. Sebenarnya Mbak, tabu ya kita mengatakan ada juru simpan sebelum perkara ini clear. Kenapa? Karena mereka akan melarikan diri. Atau menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti. Dan kita tahu sudah ada beberapa kasus bagaimana perkara ya itu tertunda karena melarikan diri. Misalnya kayak di Jahalid, ya, kemudian kayak kasus di Google Chrome, ya kan. Nah, jadi kalau ini terjadi lagi, itu kan sangat berbahaya. Tapi kenapa KPK seperti itu? Ini kan juga memberikan harapan kepada publik kan? Betul. Akhirnya dituntut balik loh. Mbak, betul. Sekarang kan bola di KPK. Saya Mbak percaya kepada teman-teman saya penyidik. Ya, karena apa? Karena tadi dari spill yang dilakukan oleh jubir KPK, bahkan yang lebih tegas lagi dari Direktur Penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan, menurut saya sudah tidak lagi ditawar-tawar. KPK sebenarnya sudah menemukan siapa tersangkanya. Oke, ada intervensi mungkin? Nah, dari tangan-tangan lain? Ya, saya juga nggak tahu ya di ruang gelapnya seperti apa. Pimpinan KPK itu kan ada 5, ya. Itu bagaimana gitu ya? Karena Mbak, kalau kita bicara mengenai modus jual belinya kan KPK sudah sangat jelas sekali bagaimana terjadinya, bagaimana mulai dari travel, dari jamaah, ya, sampai kuota bisa kemudian dipercepat walaupun dia baru daftar tahun ini, yang harusnya menunggu kalau khusus sekitar 8 tahun. Jadi menurut saya sudah tidak ada lagi hambatan. Kan seharusnya clear ya. Kasus ini kan ternyata sederhana dan terang benderang. Sangat sederhana. Sangat sederhana, Pak. Kenapa Bapak melihat itu sangat sederhana? Pertama, waktunya juga sudah cukup lama ya. Ini kan kasusnya bukan 2025 tapi 2024, setahun yang lalu. Artinya begitu panjang untuk KPK melakukan penyidikan maupun penyelidikan. Ini kan sudah panjang. Dan ini kenapa misalnya sampai berlarut-larut? Ini kan persoalannya publik bertanya. Saya atas nama masyarakat, pengamat perhajian tentunya melihat ini sebuah permainan yang tidak cantik lah. Permainan maksudnya pembagian ini yang harusnya... Enggak, ini harusnya cepat sekali. Harusnya kan cepat. Kasus sederhana, ada kuota, pembagian yang salah prosedur. Ya kemudian juga dibagi rata, sudah menyalahi aturan main di undang-undang, ini kan sudah jelas. Nah ini kalau ini sudah pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, walaupun diskresinya adalah menteri. Menteri, betul. Ya, ini kalau lihat kasus seperti kan gampang sekali.
Jadi kalau dibagi kepada siapa yang menampung, siapa yang menerima, begitu cepat. PPATK pun gampang melacaknya. Uang di mana? Itu yang sedang dicoba dilibatkan oleh Ya, KPK. PPATK juga kan, ini diajak PPATK. oleh KPK untuk menelusuri Ya aliran harus dana. tuh, harus dilibatkan PPK kan ini dilibatkan. Oke. Karena ini kan uangnya bukan sedikit. Oke. Dan yang saya melihatnya adalah bagi masyarakat ada yang tersakiti. Siapa ada jamaah haji yang antri tadi? Harusnya menjadi hak jamaah yang nunggu. Kenapa disalib oleh orang yang punya uang di tengah jalan? Ini kan persoalan seperti itu. Yang tersakiti kan belum bernyanyi. Nah kalau KPK terus berlama-lama tidak menentukan, Nanti saya yang pikir, tersakiti ini, ya, yang merasa haknya diambil. Saya pikir hari Jumat kemarin hari Jumat yang bisa ditentukan. Ditetapkan tersangkanya ternyata juga masih molor juga. Ya. Ini ada apa? Pertanyaan Ya. publik selalu bertanya ada apa KPK terhadap persoalan ini. Sebelum saya ke Mbak Alma, saya tanya lebih jauh. Tadi Bapak mengatakan ada yang tersakiti. Itu bisa Bapak gambarkan nggak sih kalau kepada pemirsa gitu, yang kerugian yang diderita oleh para Ya. jemaah, terutama kan mungkin yang direguler ya Pak, karena mereka bisa Ya. menunggu tuh bisa sampai puluhan tahun gitu. Yang tertinggi 48 tahun, yang rata-rata 24 tahun menunggu. Begitu ada kuota yang masuk, ini kan harus menjadi haknya dia. Begitu harusnya diberikan kesempatan dulu kepada jamaah yang reguler. Selesaikan dulu. Kalau ini betul-betul tidak habis dan tidak sanggup membayar, Iya. barulah ada celah diberikan kesempatan Yang kepada khusus. Ini tidak dibagi rata sehingga persoalannya ada jamaah yang tadi tersakiti tadi harus selesai berangkat. Oke. Tapi kenapa tidak diberikan kesempatan untuk berangkat tahun ini? Oke. Nah ini saya pikir ketidakadilan yang muncul, penyalahguna wewenang, ada juga jamaah yang tadi harusnya berangkat begitu tidak berangkat. Ya. Ini kan persoalan yang terus panjang. Oke, Kalau baik. dibiarkan ini tidak selesai, maka kita jangan sampai mengulang kasus ini tahun yang akan datang. Dan kepercayaan publik menjadi taruhannya gitu ya, runtuh. Pak Dia. Oke, Mbak Almas, kalau kita bicara soal mens rea, bahkan juga banyak argumentasi kan, ini kerugian negaranya di mana? Anda bisa menjabarkan nggak? Kelihatan nggak sih sebenarnya di kasus Iya, ini? kalau mens rea kita perlu lihat satu kewenangan menteri ya untuk menentukan kuota tambahan. Memang di Undang-Undang 8 2019 itu ada ruang untuk menteri mengeluarkan diskresi. Tetapi yang perlu diingat, lobi dari pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi pada saat itu kepada pemerintah Arab Saudi, mengapa meminta kuota tambahan? Ini kan karena ada problem antrian haji reguler yang sangat panjang. Iya. Jadi untuk memangkas antrian yang sangat panjang itu, dimintalah kuota tambahan. Lalu kuota tambahan itu diberikan 20.000. Nah, jelas di situ kalau jadi menteri yang mengeluarkan kebijakan seharusnya dia melihat ini haknya adalah Tujuan hak awal untuk haji lobby reguler, itu apa gitu bukan ya? haji khusus begitu, sehingga harus diprioritaskan untuk digunakan haji reguler yang memang punya problem antrian yang sangat panjang tadi. Jadi di sini itu pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilihat adalah di Undang-Undang 8 2019, walaupun ada ruang diskresi, di situ ada pasal yang menentukan bahwa kuota haji, ini bukan kuota haji tambahan memang ya, itu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini seharusnya kan menjadi rujukan. Kalau tidak mau 100% untuk haji reguler, paling tidak mengikutilah pasal 65 itu di Undang-Undang 8 2019. 92% haji reguler, 8% haji khusus. Kalau 100% untuk haji reguler tidak diambil, 92% tidak dilakukan, begitu ya. Apa kemudian pertanyaannya adalah apa kemudian yang mendasari Menteri Yakut pada saat itu menentukan kuota 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus. Apa problemnya? Ada argumentasi gitu? katanya masa waktu yang sangat pendek tidak memungkinkan pembagian terlalu pendek gitu, sehingga tidak mungkin pembagian secara nasional untuk haji reguler. Anda melihat ya, Mbak Afiani, argumentasi itu gimana? kita itu punya antrian haji itu sangat banyak, 5 juta lebih saya rasa ya kalau saya tidak salah. Nanti Mas Daniel juga mungkin bisa mengoreksi. Menyampaikan. Ada berapa banyak sih sebetulnya antrian jamaah haji kita sampai hari ini? Ada 5 juta. Kalau tadi disebutkan misalnya ada kemungkinan tidak sanggup membayar dalam jangka waktu yang cukup pendek begitu ya. Ini kan rasanya ya 5 juta itu banyak sekali. Kalau ada 10.000 pertama calon jamaah yang tidak sanggup membayar karena waktunya sangat pendek tadi, ya mundurkan ke antrian-antrian yang lain gitu. Antrian-antrian ini kan mengular panjang sekali ya, belasan tahun sampai 47 tahun begitu. Jadi saya rasa sangat tidak ada alasan ketika menteri memutuskan kuota haji reguler dan haji khususnya itu 50 versus 50 gitu. Oke, baik. Mas Yudho menambahkan? Ya jadi gini Mbak, terkait dengan perbuatan melawan hukum ya, pasti KPK sudah firm
Ya, mengapa kemudian harusnya kan ada argumentasi bahwa ini kan diskresi dan sebagainya, tapi KPK firm tetap menaikkan ke penyidikan. Artinya KPK sudah mempunyai bukti-bukti bahwa ini adalah sesuatu yang memang ada perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, yang saya takutkan adalah saat ini KPK sedang gamang, kemudian karena gamang KPK pakai strategi menetapkan tersangka itu seperti makan bubur panas. Dari luar, dari pinggir baru dulu. ke dalam. Padahal kalau dari spill kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya KPK kan fokusnya adalah penyelenggara negara. Ingat loh, penyelenggara negara di kementerian itu nggak banyak. Pertama menteri, wakil menteri, ya kan, dirjen, staf sus, staf ahli, nggak banyak. Nah, kalau dari kasus yang sudah KPK periksa gitu kan, ini kan sebenarnya sudah merujuk kemana? Kalau bagi saya, kalau misalnya KPK tidak pakai konsep potong kepala naga gitu kan, langsung ke kepala, ini pasti akan sangat susah. Masa KPK kemudian menyasar ke 400 travel gitu kan, begitu banyak, ya kan, orang-orang yang akan terlibat. Kalau ada, itu nanti belakangan lah, seperti itu, Mbak. Ya, jadi langsung ke intinya. Langsung ke intinya. Ini kepalanya siapa gitu ya? Betul. Oke, baik, kita harus jeda. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh apa kira-kira solusi dari kementerian yang baru. Mas Daniel, kami akan tunggu jawaban Anda usai jeda. Termasuk kita akan bahas ada istilah yang menarik, yaitu juru simpan. Apakah ini lumrah termasuk pembayaran uang percepatan? Siapa juru simpan ini? Kami bahas sesaat lagi. Ya, baik. Kami lanjutkan pemirsa. Mas Daniel, akan saya tanya lebih jauh. Sejauh ini seperti apa daftar antrian para calon jamaah dan kuotanya tahun ini berapa, Mas Daniel? Apakah Indonesia masih mendapatkan kuota tambahan? Iya, Mbak Afi, masalah kuota haji atau antrian haji itu adalah masalah global. Artinya bukan hanya masalah Indonesia atau jamaah haji Indonesia, itu adalah masalah jamaah haji di seluruh dunia. Misalnya di Indonesia, total antrian jamaah haji kita itu 5,4 juta orang atau 5,4 juta jamaah haji. Setiap tahun rata-rata kuota kita itu beberapa tahun ini sekitar 221.000. Jadi kalau kemudian kita bagi sama rata misalnya 221.000 dengan 5,4 juta jamaah haji kita, maka rata-rata lama tunggu kita itu sekitar 26 sampai dengan 27 tahun. Namun dalam kasus Indonesia merujuk undang-undang yang lama dan sebagainya, itu ada satu provinsi misalnya yang masa tunggunya 19 tahun, ada yang 25 tahun, 27, yang paling lama itu 48 tahun ada di Bantaeng. Nah, ini masalah klasik yang dialami oleh seluruh dunia. Makanya tadi saya sebutkan adalah masalah global. Karena Arab Saudi, tanah haram itu hanya bisa menampung setiap tahunnya sekitar 2 juta jamaah haji setiap tahun pada musim haji. Misalnya 2025 yang lalu, musim haji terakhir ini itu Arab Saudi membatasi hanya sekitar 1,6 juta jamaah haji. Nah, dan Indonesia itu adalah kuota jamaah haji terbesar di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kita mengirimkan jamaah haji terbesar di dunia, Mbak Afi. Kira-kira begitu. Mas Daniel, kalau dari kasus ini juga menjadi pertanyaan publik gitu, apakah akan mempengaruhi lobi antar negara atau antar kepala negara? Karena kita tahu bahwa ada kuota tambahan ini kan hasil lobi dari Presiden Jokowi. Apakah ini akan juga mempengaruhi jika ke depannya, tadi Mas Daniel menjelaskan ada antrian 5,4 juta orang, kurang lebih sekitar 25 sampai 27 tahun. Apakah kasus ini akan mempengaruhi lobi ke depan untuk kita meminta tambahan kuota? Terkait dengan tambahan, tentu pihak Arab Saudi, kecenderungan Saudi dalam konteks hubungan diplomasi itu tidak suka dan tidak berkenan ikut campur dengan permasalahan dalam negeri. Jadi biasanya mereka fokus pada upaya memaksimalisasi pelayanan di Arab Saudi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dalam konteks kita ini akan sangat mempengaruhi. Memang sejak awal Presiden Prabowo menyebutkan ketika meminta saya dan Gus Irfan
untuk memimpin badan penyelenggara haji. Sejak awal Presiden mewanti-wanti bahwasannya perhajian kita tidak baik-baik saja. Beliau ingin ada upaya perbaikan secara radikal, terutama terkait dengan konteks integritas pelayanan haji dan kebersihan dalam tanda kutip pelayanan haji. Nah, Presiden fokus di situ karena memang sejak awal Presiden sadar betul ada permasalahan yang tidak mudah untuk segera dilakukan perubahan-perubahan yang radikal. Makanya kemudian di awal ketika Badan Penyelenggara Haji itu dibentuk, salah satu upaya pertama dan utama yang kami lakukan itu adalah memastikan lembaga ini itu diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan siap berbersih diri, terutama diri dulu, tidak binafsih, kira-kira dimulai dari diri sendiri. Kemudian kami tentu melakukan bersih-bersih di tingkat berikutnya. Nah, sampai kemudian Presiden menyampaikan wajah utama Badan Penyelenggara Haji yang kemarin itu harus wajahnya integritas. Nah, di tengah perjalanan saya terus terang selama 10 bulan berada di Badan Penyelenggara Haji itu menemukan banyak fakta. Bahkan saya sering menyebutkan ke publik bahwasannya ada kartel haji yang sangat serius dan sangat kuat dan sudah mengakar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam hal ini yang beroperasi di luar sana. Dan mereka bukan hanya berasal dari kelompok bisnis, tapi juga di kelompok di pemerintahan, kemudian di legislatif, dan di semua lini itu ada anggota-anggota dalam tanda kutip kartel haji. Dan saya sempat melapor kepada Presiden terkait dengan ini, dan Presiden sudah menyatakan beliau paham betul dan tahu betul terkait dengan praktek-praktek itu. Bahkan ketika saya laporkan, Pak, ini kartelnya sangat kuat, mereka menguasai semua lini. Kemudian saya bilang, dan ini nggak mudah untuk melakukan perlawanan. Presiden cuma jawab satu kalimat, Mbak Afi, udah kalian sapu saja gitu. Kalian sapu saja. Waktu itu saya ingat sekali, saya sampaikan, Pak, ini kuat sekali kalau kemudian kami melakukan konfrontasi dengan keras, jangan-jangan kami yang tersapu gitu. Jadi kenapa? Karena saking kuatnya kartel haji itu gitu ya, Mas Daniel. Betul, ya. Bahkan saya menyebutkan, Pak, jangan-jangan kami yang tersapu karena dalam pengalaman saya melawan praktek anti korupsi, Mas Yudi tahu persis itu nggak mudah, dan yang tersapu justru bisa kita begitu. Kenapa? Karena justru bisa dibalikkan, misalnya kemudian tiba-tiba kita jadi tertuduh dan macam-macam, ada upaya macam-macam, dan itu yang saya hadapi misalnya beberapa tahun lalu ketika saya di luar pemerintah. Dan sekarang kami berusaha melakukan perlawanan itu, praktek kartel haji harus dinihilisme, kan begitu istilah saya, dan itu tidak mudah. Makanya kemudian hari ini kami memulai perintah Presiden itu, dan Presiden berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan haji sesuai dengan judul tema kita malam hari ini, korupsi kuota haji jangan terulang lagi, dan itu tidak boleh terulang sama sekali di Kementerian Haji dan Umroh nanti, Mbak. Baik, semoga tidak tersapu oleh para kartel, Mas Daniel. Doa masyarakat untuk Anda, semoga kemudian bisa dijalankan pelaksanaan ibadah haji dengan profesional dan amanah gitu. Nah, ini menarik, ini langsung muncul dari Wakil Menteri bahwa ada kartel haji. Dan ini kita tahu juga bukan kasus korupsi haji pertama. Betul. Mas Yudi. Mungkin bisa menyambung tadi statementnya Mas Daniel, ini kartel haji ini KPK udah tahu belum sih ada kartel haji, dan emang sebegitu susah dan segitu besarnya untuk disapu? Ya, sebenarnya kan saya juga dulu pernah ikut dalam penggeledahan ya terhadap Kementerian Agama sekitar 2014 gitu ya. Ya memang ini kan akhirnya berulang. Mengapa ini berulang? Karena tadi benar disampaikan oleh Bang Daniel ya, bahwa kartel ini bisa jadi siapapun ya yang menjadi menteri, siapapun yang menjadi dirjen ya, mereka adalah
orang yang bisa mengatur segala-galanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak, bahwa kalau kita lihat ini kan kasus korupsi yang terkait ini kan jual beli kuota ya. Ini kan sebenarnya bagi saya sebenarnya kecil ya, kerugian keuangan negara 1 triliun ya. Karena tadi yang besar itu seperti yang disampaikan oleh Bang Daniel ya, kartel yang kemudian mereka bermain di masalah catering ya kan. Bayangin 220.000 jamaah makan 3 kali sehari dikali misalnya 40 udah berapa juta. Ya kan, mereka korupsi 1.000 perak aja udah berapa kan, kemudian belum maskapai, belum kemudian transportasi, ya termasuk penginapan, hotel. Nah, tapi kembali lagi Mbak, bahwa sebenarnya kan korupsi dimanapun ya, itu kan ada pola, termasuk yang kayak sekarang. Ini kan menarik polanya di kasus jual beli kuota ini adalah integritas pegawainya yang rusak, ditambah ternyata sistem psikopat yang bisa dimainkan. Sebenarnya kan sistem kan menjaga supaya tidak ada ya jual beli kuota ini ya, tapi kemudian karena orang-orang yang nggak berintegritas ya Mbak ya, artinya psikopat ya itu ternyata bisa dimainkan. Tadi saya katakan kalau sistem kan mengatakan hari ini daftar 8 tahun kemudian berangkat karena kita ngomongin haji khusus, tetapi kenyataannya adalah ya tahun ini daftar tahun ini berangkat gitu ya. Artinya kalau sistemnya rusak ya, sistemnya udah bagus ternyata orangnya rusak. Tadi benar yang dikatakan oleh Bang Daniel bahwa sebenarnya ya kalau misalnya Kementerian Haji dan Umroh besok ada isinya adalah orang-orang yang bersih ya, saya pikir aman. Saya pikir saya waktu rekrutmen teman-teman yang SKPK juga itu adalah hal yang bagus. Tapi kemudian Mbak yang terakhir nih, ini kan Dirjen Haji ya kan dihapuskan. Nah saya nggak tahu nih kemana orang-orang yang kemudian ada di pegawai-pegawai. Nah, kalau misalnya mereka akan ke Kementerian Haji dan Umroh, saya harap Bang Daniel dan Agus Irfan benar-benar menyeleksi secara bagus, bahkan koordinasi dengan KPK. Siapa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Baik itu yang terlihat di publik karena menjadi saksi atau yang belum terlihat yang ada di catatan PPATK yang dimiliki oleh KPK. Saya harus jeda. Saya tahu ini Mbak Almas dan Pak Adi ingin menambahkan, mungkin menjelaskan. Kami harus jeda. Termasuk juga nanti bisa dijawab lebih jauh, Mas Daniel, apakah kemudian yang ada di Kementerian Haji dan Umroh saat ini juga adalah orang-orang lama di Dirjen Haji gitu? Dan apakah bisa dijamin tidak ada orang-orang itu yang terlibat dalam kasus korupsi kuota haji? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mbak Almas, bagaimana Anda melihat tanggapan? Kalau tadi sama kita terkejut gitu, ada kartel haji ya, kemudian bahkan Wakil Menteri mengatakan ini saking besar dan kuatnya, jangan-jangan bisa negara yang kesapu gitu. Apakah kemudian permainan kartel itu juga yang membuat kenapa penetapan tersangkanya menjadi lama? Ya, itu sebetulnya pernyataan yang tidak mengejutkan ya, karena kalau kita bicara soal korupsi haji, ini bukan yang pertama. Sudah ada 2 kasus yang sebelumnya, dan itu dua-duanya menyangkut keterlibatan menteri. Menteri Said Agil Al-Munawar, kemudian juga Surya Dharma Ali yang tadi diceritakan juga oleh Mas Yudi begitu ya, dan ini adalah kasus terkait dengan korupsi haji yang ketiga. Sehingga memang patut diduga di dalamnya memang ada kartel, dan kartel itu tidak hanya terkait dengan kuota, tidak hanya soal memberangkatkan siapa jamaah yang berangkat dan sebagainya begitu ya, tetapi juga terkait dengan pengadaan barang dan jasanya, dan itu kan banyak, tidak hanya terkait dengan catering, tapi juga terkait dengan pemondokan atau hotel begitu ya, kemudian juga terkait dengan transportasi dan pelayanan-pelayanan umum yang lain untuk jamaah haji. Sehingga kami memang melihat dari kasus yang terus berulang, 1 memang iya ada kartel, dan 2 negara belum sukses untuk memerangi kartel itu. Padahal eksperimennya sudah banyak, sudah memecah kewenangan tidak hanya di Kementerian Haji, pernah ada badan komisi sendiri, pengawas, kemudian ada pengelolaan dana haji sendiri. Ini adalah eksperimen baru nih, ada kementerian khusus yang mengelola haji dan umroh. Tapi menurut saya Mbak Afiani, yang penting itu bukan hanya soal memastikan orang yang masuk di kementerian ini adalah orang-orang yang berintegritas. Satu hal itu penting, tetapi hal yang lain adalah memastikan juga ada perbaikan sistem di dalamnya. Kalau kita bicara soal potensi korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor haji sekalipun, ini kan sesuatu yang bisa jadi ya tahun ini terjadi, tahun depan juga kemungkinan juga terjadi begitu ya, karena
kalau tidak ada perubahan sistem di dalamnya. Ya. Kemarin yang salah satu yang ICW laporkan kepada KPK adalah terkait dengan pengadaan catering salah Ya. satunya. Nah ini kan satu hal yang juga menjadi PR ke depan ya. Ini bukan hanya mengisi orangnya harus berintegritas, baik itu mulai dari pucuk pimpinan sampai bawahan, apalagi pihak yang berwenang untuk memilih penyedia barang dan jasa. Nah ini yang harus dipastikan, sistemnya juga harus diperbaiki. Ya. Bagaimana memastikan agar misalnya di balik pemilihan penyedia tiga hal tadi itu tidak ada kong kali kong yang di baliknya ada pemberian uang begitu ya, yang nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah jamaah haji itu sendiri. Karena kita dari temuan Dewan Pengawas Pansus Haji kemarin kan sudah terlihat ya, bagaimana banyak sekali juga keluhan-keluhan terkait dengan catering atau makanan yang disediakan untuk jamaah haji. Ada yang nasinya keras, kemudian juga lauknya tidak layak. Padahal kalau kita bicara soal jamaah haji ini kan butuh kondisi yang sangat prima gitu untuk melakukan sebuah ibadah yang bisa apalagi kalau kita bicara soal puncak ibadah haji ya, soal ibadah di Armina itu, Arafah, Musdalifah, Mina, ini kan mereka harus jalan jauh dan sebagainya. Jadi memang di situ harapan saya tidak hanya komitmen pemerintah sekarang, tidak hanya soal memisahkan penyelenggara haji menjadi kementerian khusus, tapi juga menyeleksi orang-orangnya yang berintegritas dan perbaikan sistemnya. Perbaikan sistem dan yang ketiga juga soal pengawasan, juga soal sistem transparansinya begitu, sehingga kita publik juga bisa ikut mengawasi. Kalau tidak ya ini akan potensial berulang. Ini mumpung kemudian ada lembaran baru, ada kementerian yang dibuat untuk mengurusi haji dan umroh, Pak Ade gitu. Kalau kemudian Pak setuju untuk perbaiki orang dan juga sistemnya, tapi dimulai dari mana? Jangan kemudian kartel ya kemudian dirubah, nanti malah muncul kartel-kartel yang lain gitu. Pemain-pemain baru saja, ganti pemain aja Pak. Kita berharap bahwa ada reformasi besar di perhajian itu dengan lahirnya Badan Haji. Diawali dengan Pansus. Salah satu rekomendasi Pansus adalah lahirnya sebuah badan haji. Ternyata Badan Haji belum bekerja setahun, sudah diganti dengan Kementerian Haji dan Umroh. Ini kan belum teruji sebenarnya. Nah untuk itu begitu Kementerian Haji ada, maka memindahkan orang siapa yang ngisi jabatan-jabatan di Kementerian Haji. Mau tidak mau, secara struktural adalah orang yang sudah paham haji. Yang paham itu ada dari Kementerian Agama dipindahkan ke situ. Karena secara struktural dari mulai Kanwil sampai ke bawah itu adalah orang-orang Kemenag. Persoalannya bukan di situ. Kalau itu memindahkan, maka tadi sambil dengan memindahkan orang-orang yang apakah orang ini baik atau tidak, punya integritas atau tidak secara moral. Ini yang perlu diperoleh Kementerian Haji yang baru. Karena ini kita berharap, menaruh harapan besar, haji ke depan semakin baik di Kementerian Haji. Kalau sama saja, untuk apa bikin yang baru? Kan sama aja memindahkan dari mulut buaya ke mulut harimau. Mulut harimau ya, gitu. jelas kan. Baik. Untuk itu, saya kira banyak, termasuk Siskohat. Siskohat ini kan sebuah alat digital ya, alat yang secara formal digital yang resmi oleh pemerintah. Itu harusnya begitu Menteri Haji baru ini ada, dilihat. Jangan sampai kuota yang ada di situ jangan-jangan ada yang kuota yang tidak yang batu lah, yang kosong dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan oleh orang tadi. Celahnya ada. Untuk itu bersihkan itu. Cek lagi. Ada isinya enggak sih gitu. Jangan sampai 5,5 juta itu isinya bukan segitu. Iya, jangan-jangan mungkin angkanya lebih sedikit lebih ya. sedikit atau lebih besar. Nah, itu saya kira perlu ada dilihat isi kuota di Siskohat itu benar nggak? Datanya valid nggak? Jangan-jangan ada nama yang double nama dan sebagainya. Atau fiktif dan lain-lain. Jadi celah untuk perjual beli lagi. Ya, jual beli korupsi lagi. Ini Mas mau menambahkan sebelum saya ke Mas Karena yang rawan itu bukan hanya kuota tambahan, tapi juga kuota yang sudah tersedia ini, yang 200.000 sekian setiap tahun. Karena soal jamaah haji ini kan bisa jadi menuju hari H ada yang mundur. Nah, bagaimana ada yang meninggal dunia dan lain-lain. Ya, mundur atau meninggal dunia. Bahkan tidak punya uang untuk melunasi. Bahkan tidak punya uang untuk melunasi. Oke, baik. Mas Daniel, ini banyak sekali harapan di Kementerian Haji dan Umroh gitu. Termasuk bersih-bersihnya. Ini kan Anda mau melawan kartel gitu kan. Kita ngomongin soal sapu, ternyata yang sapu ini sapunya harus bersih, yang menyapu juga harus bersih gitu. Tadi pertanyaan dari Mas Yudi gitu, jangan sampai seperti apa seleksinya supaya jangan kemudian orang lama dari kementerian yang lama jangan-jangan juga terlibat dalam kasus korupsi ini masuk menjadi bagian dari kementerian yang baru yang Anda pimpin. Iya, Mbak Afi, memang kalau kita dengar dari teman-teman tadi menyampaikan, luar biasa pelik memang yang kami hadapi dan tentu saya Gus Firpan dan sesuai dengan perintah
Presiden memang membawa agenda bersih-bersih, membawa agenda menghadirkan penyelenggaraan haji yang berintegritas dan bersih, dan itu tidak mudah tentu. Karena ada dilema di situ. Karena di satu sisi kita membutuhkan orang-orang yang punya integritas tinggi, di sisi lain kita membutuhkan pengalaman teknis yang panjang. Di awal Presiden memang sejak awal ingin memastikan misalnya di Kementerian Haji itu diisi oleh orang-orang yang baru, tapi kemudian kita dihadapkan pada realita bahwasannya kita membutuhkan orang-orang yang juga memiliki pengalaman yang panjang. Oleh sebab itu dalam proses rekrutmen kan ini ada migrasi dari Kementerian Agama terutama yang mengurusi haji, baik itu di tingkat pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten dan seterusnya. Memang misalnya sekarang ya yang diajukan dari Kementerian Agama itu ke kami untuk bermigrasi ke Kementerian Haji dan Umroh ada 400 orang nama, dan kami membentuk tim task force untuk menyeleksi 400 nama ini. Mana yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi, kami tentu akan bicara dengan KPK terkait dengan siapa sih nama-nama yang kemudian tersinggung atau bersinggungan dengan praktek kartel atau rente yang sekarang ditangani oleh KPK. Pun hari ini saja saya berkoordinasi dengan Kejaksaan sore tadi untuk terkait membantu untuk men-tracking beberapa nama untuk memastikan ketika pada proses rekrutmen itu memang orang-orang yang bersih, ketika dia punya integritas tapi juga punya kapasitas teknis terkait dengan perhajian. Tapi Mbak Afi, rekrutmen kami itu tidak terbatas hanya migrasi ASN dari Kementerian Haji maupun pusat maupun dan daerah. Sejak awal saya sudah merekrut teman-teman yang KPK, teman-teman Yudi CS yang dulu nggak lulus TWK begitu oleh Pak Firly. Nah itu yang kemudian saya ajak. Masih begitu. ada kesempatan lagi. Alhamdulillah ketika tes dengan saya waktu itu lulus mereka. Kalau dulu kan nggak lulus Yudi dan kawan-kawan itu. Jadi itu kemudian membantu saya di Kementerian Haji pada saat ini ada sekitar 10 orang untuk terlibat di Kementerian Haji. Pun demikian dengan kementerian-kementerian lain. Kami juga merekrut teman-teman dari Kementerian Hukum, Kejaksaan, kemudian Kepolisian, kemudian dari kementerian-kementerian lain, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi memang akhirnya kami harus membangun corporate culture yang baru. Yang wajah utamanya integritas. Nah betul tadi, integritas itu tidak cukup, tapi ini a billion step began with one step. Ini one stepnya. One step kita harus pastikan raw material SDM kami itu punya integritas, dan proses seleksinya mungkin tidak, saya sadari betul tidak mudah karena pasti ada yang miss di situ. Nah terkait dengan sistem itu sekarang saja kita sudah bangun yang namanya 306 SOP terbaru terkait dengan memastikan praktek rente dalam perhajian dan manipulasi dalam perhajian itu bisa kita cegah sedini mungkin. Jadi kalau ditanya ke saya misalnya selama 10 bulan ini proses kami menangani dan terlibat misalnya dalam proses pengawasan, Mbak Afi, mulai dari hulu sampai hilir penyelenggara haji itu ada hole, ada lubang yang memungkinkan praktek rente, dan praktek rentenya itu berlaku di situ. Misalnya dimulai dari data. Dari sisi data tadi disebut Siskohat segala macam. Di situ ada peluang yang luar biasa ketika tidak kita awasi, tidak kita benahi. Makanya pada saat ada migrasi ini nanti perpindahan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji terkait dengan Siskohat, langkah pertama yang kami lakukan itu adalah audit menyeluruh terhadap data.
Siskohat, dan sekarang sedang berlangsung oleh BPKP dan BSSN. Kami minta untuk melihat, misalnya misalnya di awal saja kami sudah temukan sekitar 12.000 data batu yang bisa berpotensi dipermainkan, diperdagangkan dan seterusnya. Ini masih di tahap awal, belum lagi kemudian kita secara menyeluruh mengaudit data-data kita. Sisi catering tadi betul, hampir semua sisi, terutama dalam pengadaan, dugaan kami dan hitungan kami di awal itu bisa bocor 20 sampai dengan 30%. Mulai dari catering, akomodasi, hotel, transportasi, semuanya, Mbak. Dan itu rata-rata kalau kami bisa bulatkan itu bisa 20 sampai dengan 30% kebocoran. Nah, pada poin itulah fokus kami agar kebocoran itu bisa kita tekan sedini mungkin. Baik, Mas Dandi, terima kasih untuk penjelasannya. Kita harus jeda, nanti kita akan dengarkan closing statement daripada narasumber. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi ke proses hukum yang berjalan. Ada harapan publik selain pembenahan dalam pelaksanaan haji, ada harapan publik untuk membongkar nih kasus ini. Korupsi kuota haji ini baru satu hal untuk membongkar kartel yang lebih besar. Ada juru simpan dan lain-lain. Apa yang bisa diharapkan dari proses hukum ini, Mas Yudi? Ya, saya pikir sekarang adalah keberanian dari pimpinan KPK untuk segera menetapkan dan kemudian mengumumkan kepada publik siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konstruksi perkara saya pikir sebagai mantan penyidik ya, itu benar-benar sudah clear and distinct ya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK termasuk konstruksi perkaranya. Kita tahu bahwa KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait dengan kerugian keuangan negara karena KPK ingin mengambil ya bukan hanya suap ya terkait dengan jual beli kota, tetapi juga ingin mengambil keuntungan-keuntungan ilegal ya yang diambil oleh travel ya terkait dengan adanya penggunaan kota yang bukan milik yang jamaahnya seperti itu, Mbak. Jadi ya kita tinggal tunggu aja apakah KPK mempunyai keberanian atau tidak. Tapi seharusnya ketika berani menaikkan ke penyidikan, jangan takut lagi dong. Takut lagi. Juru simpan ini profilnya seperti apa sih, singkat saja? Juru simpan ini adalah orang dekat dari pelaku utama karena dia adalah yang mengorkestra ya terkait dengan penerimaan dan pengeluaran uang, sekaligus juga menyamarkan. Jadi saya pikir ini harus ada tindak pidana pencucian uang yang didobel dengan Undang-Undang Tipikor. Karena bagi saya kalau KPK sudah berhasil mendapatkan juru simpan, ini akan menjadi kotak Pandora. Dan saat ini ketika KPK men-spill, saya pikir sudah banyak orang keringat dingin. Ya, siapa tahu. Ada inisialnya lagi ya? Inisialnya dia bukan Yudi ya. Bukan ya. Siapa tahu saat ini orang-orang yang pernah menerima uang dari CY ini ya itu tidak bisa tidur. Apalagi kalau CY mau menjadi whistleblower ataupun justice kolaborator. Oke, ini menarik. Mbak Almas. Ya, kalau soal harapannya tentu kita berharap penanganan kasus yang cukup panjang ini dan sepertinya KPK sangat berhati-hati ya jangan sampai anti klimaks gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata tidak menyentuh betul-betul si otaknya atau siapa yang mengorkestrasi atau siapa pihak yang memberikan perintah pihak-pihak yang mengorkestrasi tadi juru simpan misalnya. Nah, kedua Mbak Afiadi, saya melihat soal juru simpan ini sebetulnya menarik. Setidaknya ada dua hal yang kita bisa lihat di situ ya. Artinya di kasus ini baik itu pemberi yang memberikan uang ataupun penerima uang ini mengalir kemana saja itu banyak. Pemberinya banyak, penerimanya banyak. Makanya perlu ada juru simpan yang mungkin di situ tidak juru simpan satu orang atau sekelompok orang. Bisa jadi satu orang, bisa jadi sekelompok orang. Apalagi kalau melibatkan ratusan penyelenggara ibadah haji khusus atau travel begitu ya. Dan juga kalau penerimanya banyak, baik itu di pihak Kementerian Agama ataupun bisa jadi di luar Kementerian Agama begitu. Jadi dugaan saya kalau sampai ada juru simpan, entah itu mereka ikut mengumpulkan uang, ikut membagi-bagikan uang, artinya pemberinya banyak, penerimanya juga banyak. Kemudian yang kedua, arti dari juru simpan ini rasanya ya KPK sedang betul-betul berhati-hati untuk melihat alur perintahnya dan aliran uang ini mengalirnya kemana saja. Jadi kita tentu sangat berharap KPK tidak menjadikan kasus ini anti klimaks karena ini harapan publik besar sekali. Betul, dan ini pertaruhannya adalah besar. Kepercayaan publik juga harapan para jemaah haji. Terakhir singkat saja Pak Ade. Saya jadikan ini pembelajaran ya. Pembelajaran mahal yang perlu dijadikan pegangan oleh kementerian baru. Marwah
penyelenggaraan ibadah haji harus dijaga. Haji bukan komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan sekelompok orang, memperkaya orang lain. Apapun namanya, ini adalah ibadah yang suci. Ya. Jangan bermain-main dengan ini. Ibadah akan kembali kepada siapa yang bermain di situ. Untuk itu, kami atas nama masyarakat menunggu harapan baik ini, perbaikan secara menyeluruh, dan KPK bekerja segera umumkan siapa sesungguhnya di balik ini semua. Sehingga kita publik tidak bertanya-tanya. Dan KPK jangan jadikan nanti sasaran bagi masyarakat. Ada demo lagi nanti KPK-nya karena tidak menyelesaikan masalah. Bekerjalah dengan baik gitu ya. Kemudian selesaikan dengan baik, kemudian bongkar terbuka mungkin, tuntas mungkin, dan terbuka, jangan sampai terulang lagi. Oke, Mas Daniel, singkat saja terakhir closing statement dari Anda. Iya, Mbak Afi, kami sadar betul bahwasannya tugas paling berat yang kami emban pada hari ini itu adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan haji di masa yang akan datang. Dan itu yang sedang dan terus kami lakukan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo. Kemudian kedua, kami tidak ingin lagi terulang dalam istilah agama ini fasadul akbar, kerusakan yang besar, apalagi dalam praktek ibadah tertinggi dalam praktek rukun Islam, yaitu naik haji, yang kemudian dirusak dengan praktek-praktek kotor korupsi. Dan terus terang saya secara pribadi saja setiap hari itu penuh ketertakutan begitu, karena tentu ini beban yang sangat berat yang harus kami pikul dalam tanggung jawab dan amanah ini. Dan tentu saya kemudian Gus Irfan berazam untuk memastikan bahwasannya kami terlebih dahulu yang memastikan saya dan Gus Irfan adalah orang yang bersih dan ingin berusaha memastikan pelaksanaan haji itu berjalan dengan baik. Dan kami terima kasih untuk terus diingatkan dan dikritik oleh Metro TV, oleh Mas Yudi, oleh Almas, dan yang lainnya. Baik, untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Mas Daniel, Pak Ade, Mbak Almas, dan juga Mas Yudi. Dan pemirsa, memang publik menaruh harapan besar pada penuntasan kasus korupsi kuota haji ini. Ini tidak hanya soal kerugian uang, namun soal nasib ibadah jutaan jamaah. Kita harapkan di bawah Kementerian Haji dan Umroh yang baru, pengelolaan haji bisa diharapkan semakin profesional dan amanah. Publik menunggu bukti, bukan sekedar janji. Saya Afin Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa.